Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya guru-guru hebat. Baik, pada kesempatan ini sebelum kita memulai kegiatan kita, saya pimpin doa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, Bapak Ibu yang menjadi narasumber kita pada kegiatan ini adalah Ibu Dewi Hapsari Yanorika, di mana beliau akan memaparkan materi yang berjudul tentang asesmen diagnostik. Nah, untuk lebih mengetahui ya, lebih jauh apa itu asesmen diagnostik dan bagaimana penerapannya di sekolah, kepada Ibu Dwi kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haslinda. Waalaikumsalam. Baik, gimana Bapak Ibu hari ini kabarnya? Baik Bu. Alhamdulillah baik Ibu. Baik, izinkan saya perkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu. Nama saya Dwi Hapsari Yanorika. Saya bertugas di SMP 267. Di SMP 267 saya mengajar mata pelajaran prakarya. Alangkah senangnya apabila saya juga bisa berkenalan dengan Bapak Ibu. Mohon dipersilahkan untuk memperkenalkan diri masing-masing, namanya, terus lalu bertugas di mana, dan mata pelajaran apa yang Bapak ampu atau Ibu ampu di sekolah masing-masing. Boleh dimulai dengan mungkin Bapak dulu, Pak? Boleh, laki-laki dulu ya? Ya, Pak, boleh, Baik. Pak. Terima kasih Ibu narasumber. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Enes Soeharma. Saya bertempat tinggal di Pintu 2 Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian sehari-hari bertugas di SMP Negeri 109 Jakarta. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Eme. Mungkin Ibu siapa lagi yang ingin berkenalan? Bisa memperkenalkan diri. Oke, Ibu siapa namanya Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Widiawati. Saya mengajar di salah satu kota Makassar, tepatnya di SMP Islam Atira Bukit Baruga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Bukit Baru lumayan jauh ya Bu ya. Oke, Ibu satu lagi Ibu, siapa namanya Bu? Saya Ibu Slinda. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Haslinda Sudarno. Saya bertugas di SMP Negeri 4 Maritengae, Kabupaten Sidrap. Kebetulan saya mengajar seni budaya. Nah, terima kasih. Wah, terima kasih Ibu. Wah, pasti pengalaman Ibu Bapak ini lebih dari saya yang masih muda ini. Tapi sebelum kita mulai dan masuk ke dalam materi asesmen diagnostik, kita main ice breaking dulu yuk Bapak Ibu. Kita main games dulu. Karena waktu ini sudah sore, pastikan saya mau ngetes konsentrasi Bapak Ibu. Nggak perlu alat yang aneh-aneh dan nggak perlu banyak alat yang kita gunakan, cukup dengan kedua tangan. Coba Bapak Ibu bisa dibuka speakernya dan videonya, karena kita akan bermain. Saya mau dengar tepuk tangannya dulu Bapak Ibu semuanya. Oke, kenapa saya bilang tepuk tangan? Karena permainan hari ini kita dengan bertepuk tangan. Oke, perhatikan instruksi saya ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Ketika saya bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Pagi 1 kali. Oke. Siang 2 kali. Sore 3 kali. Nah, kalau malam hari kita tepuk tangannya berapa kali Bapak Ibu? 5. Berapa kali? 4. Salah. Malam hari cukup setengah. Karena kalau malam hari kan waktunya istirahat, jadi sama tetangga gak boleh berisik. Jadi malam hari cukup setengah ya Bapak, Ibu. Oke, kita mulai ya. Oke. Tepuk tangan. Oke. Siang hari.
Pagi hari. Sore hari. Malam hari. Ayo, ada yang tepuk tangan. Ulang lagi ya, Pak. Temponya saya cepetin ya. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Ayo, Bu Widya, malam setengah. Tengah. Ayo, ulang lagi. Pagi. Siang. Sore. Pagi. Malam. Wah, ternyata kok tingkat kefokusan Bapak Ibu walaupun sudah sore masih keren banget. Keren. Baik, Pak. Kita masuk ke materi kita ya, Pak ya. Karena kita waktunya tidak lama. Tentang asesmen diagnostik. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin bertanya nih sama Bapak Ibu nih. Pengertian asesmen secara umum itu apa sih, Pak? Bapak Ibu mungkin bisa ada yang memberikan jawabannya. Asesmen secara umum itu apa sih? Penilaian, Bu. Penilaian. Oke, betul. Asesmen secara umum adalah sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Itu asesmen secara umum ya, Bapak Ibu. Dwi, maaf suaranya. Oke, kita masuk ke dalam pengertian asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Oke, next. Nah, di sini mempunyai tujuan asesmen diagnostik. Secara umum bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Di mana asesmen diagnostik ini dibagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Oke, kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu ya. Next Pak, untuk asesmen diagnostik non-kognitif, kita bahas ini dulu. Di mana memiliki tujuan, yang pertama mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, tujuannya adalah kita akan mengetahui aktivitas siswa selama belajar di rumah, lalu bagaimana kondisi keluarganya. Kita juga bisa mengetahui juga pergaulan siswa, serta gaya belajar, karakteristik, dan minat siswa. Oke Pak, next. Nah, tahap pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif di sini ada 3. Yang pertama adalah persiapan, pelaksanaan, lalu tindak lanjut. Kita bahas satu-satu ya Pak dan Ibu. Yang pertama adalah persiapan. Next Pak. Oke, di sini ada contoh kegiatan persiapan. Dalam kegiatan asesmen non-kognitif, di sini bisa yang pertama adalah kita menyiapkan sebuah alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi siswa yang nantinya akan dipilih oleh siswa itu sendiri. Dan jangan lupa kita juga menyiapkan sebuah pertanyaan panduan seperti apa yang sedang kamu lakukan, apa yang sedang kamu rasakan saat ini, lalu bagaimanakah perasaanmu saat belajar di rumah. Yang kedua, kegiatannya bisa melakukan dengan daftar sebuah pertanyaan kunci yang mengenai aktivitas mereka. Bisa dengan contoh pertanyaan, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Lalu apa harapanmu? Nah, semua kegiatan ini, next Pak, bisa dilakukan dengan meminta siswa untuk mengekspresikannya selama belajar di rumah, serta menjelaskan aktivitasnya. Ini dalam bentuk pelaksanaan penerapan asesmen non-kognitif. Mereka bisa bercerita, menulis, dan menggambar.
Nah, apabila ini tidak bisa mereka lakukan, ada terkadang kita menemukan siswa yang tidak bisa bercerita. Dia bingung bagaimana cara bercerita, lalu bagaimana cara menulis ungkapan hati mereka. Ada juga yang anak tidak bisa menggambar. Lalu apa yang kita lakukan? Yaitu, next Pak, kita melakukan strategi tanya jawab face to face, di mana kita memberikan sebuah pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Dan yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaannya. Nah, apa tindak lanjut dari persiapan dan pelaksanaan ini? Next, Pak. Oke, tindak lanjutnya. Yang pertama, tadi kita menyiapkan gambar-gambar yang mewakili perasaan mereka. Ketika kita mengidentifikasi siswa dengan emosi ekspresi negatif, kita ajak mereka berdiskusi empat mata. Kenapa dia memilih gambar itu? Ada apa sebenarnya dengan hati kamu? Jadilah sahabat mereka, masuk dalam dunia mereka. Berikan sebuah tempat yang nyaman untuk mereka. Sehingga informasi dan data yang kita butuhkan, itu bisa kita dapatkan dari siswa tersebut. Yang kedua, bila kita menemukan masalah itu dalam kondisi keluarganya, atau dia memiliki masalah dalam keluarganya, sebaiknya kita melakukan sebuah komunikasi dengan orang tuanya juga. Supaya apa, Pak? Asesmen non-kognitif ini nantinya akan membantu kesejahteraan dan kesehatan jiwa mereka. Sehingga nanti pada proses pembelajaran, mereka tidak lagi merasa tertekan dan terbebani oleh masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Oke, setelah itu semua selesai, setelah semua kesehatan mereka selesai, masalah mereka selesai, kita lakukan ulang lagi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Kita ulang lagi pada dia. Sudah adakah perubahan dalam dirinya? Nah, paham Bapak Ibu sampai sini? Oke, kita masuk ke asesmen diagnostik kognitif. Next, Pak. Oke, di sini asesmen diagnostik kognitif memiliki tujuan, yaitu untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pembelajaran tambahan pada siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Asesmen diagnostik ini bisa berupa tes tertulis, bisa dalam bentuk asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Jadi bisa ditekankan bahwa kognitif ini kepada hasil capaian belajar siswa. Kalau yang non-kognitif itu berdasarkan kesehatan jiwa dan psikologis emosional siswa itu sendiri dan masalah siswa itu sendiri. Jadi perbedaannya itu ya Pak ya, Bapak Ibu, bahwa kognitif dan non-kognitif. Selanjutnya Pak, lanjut. Nah, di sini pun sama, asesmen diagnostik kognitif memiliki tahapan pelaksanaan. Yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan tindak lanjut. Next Pak. Nah, di sini ada beberapa contoh kegiatan persiapan. Yang pertama, buatlah jadwal pelaksanaan asesmen. Lalu identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai dengan kelas dengan topik capaian pembelajaran yang baru yang sudah atau akan kita sampaikan, dan yang kedua 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya. Sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang yang sekarang. Next Pak. Pelaksanaannya adalah berikan asesmen itu untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Dengan waktu yang bersamaan ya Pak, sesuai dengan jadwal. Oke, next. Tindak lanjutnya, di sini yang pertama adalah lakukan pengolahan hasil asesmen, di mana buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham.
Lalu hitung rata-rata kelasnya. Dan yang kedua, kita bagi siswa menjadi 3 kelompok. Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Yang kedua, siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Yang ketiga, siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Nah, lalu tindak lanjut yang ketiga adalah lakukan penilaian pembelajaran dengan topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Dan ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif, bentuk dan strateginya yang variatif sampai siswa benar-benar mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Next, Pak. Oke, di sini ada salah satu contoh perencanaan, soal, dan tindak lanjutnya. Pada asesmen diagnostik kognitif, di sini saya ambil asesmen awal prakarya kelas 7. Di sini ada tujuan pembelajaran yang dites adalah menjelaskan dan menyebutkan jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Tujuan pembelajarannya adalah di sini siswa mampu mendeskripsikan dan mengelompokkan jenis dan karakteristik bahan limbah lunak untuk dijadikan sebuah kerajinan tangan. Next, Pak. Ini adalah salah satu contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Limbah pelepah pisang termasuk ke dalam jenis dan karakteristik bahan. Ada pilihan multiple choice ABC. A. Limbah lunak organik. B. Limbah lunak anorganik. C. Limbah lunak industri. Nah, nanti disinilah siswa akan memilih jawabannya. Kenapa saya memberikan tambahan soal di bawah? Berikan alasannya. Karena saya ingin tahu kemampuan siswa saya sampai mana dalam pemahaman terhadap jenis dan karakteristik limbah lunak tersebut. Lanjut, Pak. Oke, tindak lanjutnya seperti ini. Untuk jawaban A, dengan skor paham utuh. Artinya siswa itu memang benar menjawabnya. Jadi tindak lanjutnya apa? Pembelajaran dapat dilakukan pada kades selanjutnya tentang teknik pengolahan bahan lunak. Yang B dan C dengan skor B paham sebagian, yang C tidak paham. Nah, tindak lanjutnya ini sama, Pak dan Ibu, sama, memberikan pembelajaran remedial dengan menekankan pada jenis dan karakteristik bahan lunak. Oke. Sekian paparan saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Dwi. Luar biasa, Ibu, amat menarik apa yang telah Ibu paparkan pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak Ibu, guru-guru hebat kita, untuk menggali lebih dalam materi kita itu yang tadi sudah dipaparkan Ibu Dwi, mari kita buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Oh, saya, Bu. Baik, Ibu Widya, silakan. Iya, makasih. Ini Bu Dwi, yang saya tanyakan, kapankah waktu yang tepat, ya, kapankah waktu yang tepat dalam pelaksanaan asesmen diagnostik? Apa kaitan tes diagnostik ini dengan Merdeka Belajar? Terima kasih. Oke, Bu Haslinda, langsung saya tanggapi ya. Iya, langsung Bu, langsung. Kita juga memang nggak banyak. Memang, oke Ibu, kapan waktu yang tepat dalam pelaksanaan asesmen diagnostik? Kalau saya pribadi, itu lebih baik kita lakukan di awal sebelum proses pembelajaran. Sehingga nantinya kita tahu kemampuan dan masalah apa yang sedang dia hadapi. Sehingga kita bisa menentukan tindak lanjutnya akan seperti apa. Karena ini akan berkaitan dengan memerdekakan belajar. Di mana asesmen ini nantinya akan membantu guru dalam menentukan
gaya belajar seperti apakah yang akan diterapkan terhadap siswa didiknya dengan memiliki catatan dari hasil asesmen diagnostik tersebut. Kita harus, saya menggiring dulu ke belakang lagi, bahwa Merdeka Belajar itu kan adalah di mana kondisi siswa harus memiliki kesehatan jasmaninya, kesehatan psikologisnya, dan emosionalnya, sehingga nantinya ketika dia menerima proses pembelajaran, dia tidak merasakan tertekan atau tidak merasakan terintimidasi oleh pembelajaran tersebut. Terintimidasi bukan dalam artian terhadap materinya. Mungkin dia memiliki masalah keluarga yang malah nanti akan terbawa dalam proses belajarnya. Paham ya Bu ya? Jadi memang asesmen diagnostik ini adalah data awal guru yang dimiliki guru, supaya kedepannya akan mempermudah dia bagaimana menghadapi karakteristik dan minat siswa yang berbeda. Model pembelajaran apa yang akan diberikan, dan gaya belajar seperti apa yang akan diberikan. Oke. Cukup Bu Widya? Ya, bagaimana Ibu Widya? Iya, oke. Cukup ya Bu ya? Ya, makasih. Ya, demikian Oke, barangkali Bu. Saya tutup dulu Bu Haslinda. Terima kasih Ibu Bapak. Maaf apabila ada salah kata atau mungkin presentasi saya kurang memuaskan, mohon dimaklumi karena memang kita di sini sama-sama belajar. Kita akan berkolaborasi nantinya lagi di sekolah-sekolah kita, sama-sama saling bertukar pikiran lagi, saling berbagi pengalaman lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu apa yang Ibu Dwi Hapsari Yanwarika yang telah dipaparkan dengan begitu hebat ya. Dan sesi tanya jawab barangkali masih sudah cukup ya Pak, Ibu? Gimana? Ada yang mau bertanya? Bagaimana Bapak Eme? Jelas? Jelas Bu, cukup Bu. Ya, Sudah cukup ya, cukup ya. Ya, kita ya terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat. Untuk kali ini kita tutup sesi dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah.